Dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12, kalau Bapak Ibu saudara-saudari sudah melihat firman Tuhan ini, silakan ikut membacanya di hatinya masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki akses Alkitab, saya baca dengan kitab firman Tuhan ini. Demikian bunyinya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Salam semuanya. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, tema Natal ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dan dalam kita merayakan Natal di malam hari ini, seluruh panitia dan jemaat mengajak kita bersama-sama supaya melihat bagian subtema, yaitu Tuhan merancang jalan terbaik bagi kita yang mendatangkan damai. Jalan lain dalam kalimat tersebut memiliki makna yang mendalam dalam hidup kita. Jalan lain ini dapat diartikan sebagai jalan baru yang perlu ditempuh umat manusia. Meskipun jalan baru, Bapak dan Ibu, belum tentu itu mudah. Tapi percayalah bahwa jalan yang ditujukan oleh Tuhan adalah jalan Tuhan sendiri bagi kita. Orang Majus dari timur itu, mereka mau melihat raja yang baru lahir. Mereka menempuh perjalanan yang jauh dan itu sungguh melelahkan. Mereka pasti akan menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan. Karena itu bukan waktu yang singkat untuk menghampiri dan mencari di mana tempat bayi dilahirkan. Masalah sepanjang perjalanan juga muncul bagi mereka. Itu bisa diakibatkan oleh mereka sendiri karena mereka sudah meninggalkan keluarga, pekerjaan mereka, kesenangan mereka. Di antara mereka yang bertiga itu pasti juga sedang ada masalah di tengah jalan dan berkata, sudahlah kita pulang saja. Sampai hari ini kita tidak menemukan di mana letak bayi itu. Dan mungkin juga keluarganya sedang merindukan mereka. Mereka juga merindukan keluarga, sanak sahabat dan saudara mereka. Masalah itu bisa ditimbulkan dalam diri mereka sendiri oleh karena masih memikirkan yang mereka tinggalkan dan yang mereka miliki. Masalah juga bisa terjadi diakibatkan oleh orang lain. Karena setiap orang yang mereka temui belum tentu mereka paham watak dan sikap bagi mereka semua. Termasuk Herodes membunuh bayi yang baru lahir itu karena disebut sebagai raja baru orang Yahudi. Akan tetapi setelah orang Majus itu bertemu dengan Yesus, semua masalah dan pergumulan mereka terlepas bagi mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, mereka mempersembahkan hidup mereka dan memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Maka hidup mereka diubahkan. Mereka pulang dengan jalan lain, jalan yang ditujukan oleh Tuhan di dalam mimpi kepada mereka. Mereka pulang tidak seperti mereka datang dengan masalah dan pergumulan, dengan kesusahan. Mereka diubahkan dengan damai sejahtera Allah. Siapa yang sudah pernah bertemu dengan jalan ini? Sebulan yang lalu kami ada kegiatan di Puruk Jahu. Selain dari jalannya yang berliku-liku, tetapi ada yang menyita perhatian saya di pinggir jalan. Ada tulisan ini di papan, dan itu bapak yang punya rumah di sebelah. Saya melihat bahwa masih banyak juga jalan iri dan dengki di dunia.
Ini bukan nama jalan yang sah, karena ada tulisan di ujung ini, ladang. Jalan iri dan dengki ini sering menghampiri semua kita. Jalan kegagalan, kekecewaan, buntut dan lain sebagainya itu sering kita temui dalam hidup ini. Saya percaya kita hadir di malam hari ini bukan hadir dengan suatu sukacita saja, tetapi ada juga hal yang kita perlu pikirkan dalam hidup kita, tentang masa lalu yang kita sudah lewati, tentang hari-hari yang kita sudah lalui, pergumulan-pergumulan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Sekalipun Bapak dan Ibu bisa ketawa, bahagia, bersuka cita di malam hari ini, tetapi masih ada jalan-jalan kehidupan yang membuat kita bingung dalam hidup ini. Masih kita temukan jalan-jalan yang membuat kita kecewa dan menyedihkan. Saya yakin bahwa kita semua hadir di malam hari ini punya kerinduan yang besar. Bukan hanya secara kita kebetulan karena undangan, karena hari raya Natal, karena jadwal ibadah di sini kita kumpul bersama-sama. Tetapi kita punya kerinduan juga supaya Tuhan lahir di hati kita masing-masing. Kita punya keinginan supaya Dia bisa menjawab semua pergumulan dalam hidup kita. Hidup kita yang penuh dengan liku-liku, kita rindu Tuhan mengubahkannya dengan jalan yang baru dari kita. Amin. Kegagalan dan masa depan kita, Tuhan akan mengarahkan kita dalam rencana baru dan jalan baru dari kita. Sepanjang tahun ini kita sudah melihat setiap hal dalam hidup kita. Kegagalan, kekecewaan, kesedihan, tentu sebagian kita sudah merasakan. Kita berharap dan kita rindu supaya Tuhan lahir dalam hati kita. Dia mengubah kembali jalan-jalan yang kadang nyaris kita pikirkan, supaya kita bisa menikmati jalan yang ditujukan, jalan yang penuh kedamaian, jalan yang membawa kita dalam sukacita. Kekhawatiran dan kekecewaan kita, Tuhan akan mengubah itu menjadi sukacita. Kalau kita datang di ibadah hari ini dengan pergumulan hidup, semoga dengan damai Natal kita pulang dengan sukacita dari Tuhan. Ada amin? Kalau tahun ini kegagalan dan kekecewaan selalu ada, kiranya sukacita Natal tahun yang akan datang menjadi tahun berkat dan pertolongan Tuhan. Amin. Dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama merenungkan subtema yang disampaikan oleh panitia ini. Tuhan merancang jalan terbaik bagi kita yang mendatangkan damai sejahtera. Itu tujuan Tuhan bagi kita. Tetapi semua yang saya sudah ceritakan dan saya sampaikan kepada kita ini, sekalipun Bapak dan Ibu sudah mengaminkannya, tetapi kalau tidak ada usaha untuk mendatangkannya, maka itu juga sia-sia. Saya berharap Bapak dan Ibu berdoa di saat ini dalam hati. Kalau di anak sekolah minggu semalam saya berkata bahwa saya tidak mau lagi Yesus itu lahir di Bethlehem, tapi saya mau Dia lahir di hati kita semua. Kita perlu Tuhan. Dialah jawaban, Dialah yang kita cari itu. Berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan menjawab kita. Dia akan menghampiri kita. Dia akan membawa dan melimpahkan kita dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, tunjukkanlah kepada kami jalan yang Engkau inginkan. Dalam setiap langkah kaki kami seringkali berhadapan dengan berbagai macam pergumulan. Sepanjang tahun ini
Terkadang kami kecewa, terkadang kami putus asa dan meragukan pertolongan. Terima kasih, Engkau sudah menghantar kami bersukacita kembali di Natal tahun ini. Engkau sudah menolong kami di tengah-tengah kecewa, keputusasaan kami. Engkau selalu menunjukkan kepada kami kasih-Mu yang tidak berkesudahan, sehingga kami ada di hadapan-Mu saat ini. Berkati kami ya Tuhan, kiranya nyala lilin Natal yang kami nyalakan di malam hari ini akan terus berkobar dalam hati kami, memberikan semangat baru bagi kami, memberikan kami pengharapan, kekuatan kembali untuk melangkah pada waktu dan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terlebih dalam situasi kami saat ini, kami selalu rindu supaya Tuhanlah yang memegang kendali atas seluruh hidup kami. Kami rindu supaya Engkau lahir dalam jiwa raga kami, memberikan pimpinan dan arahan bagi kami. Kami rindu supaya kami lebih dari orang-orang Majus itu yang Engkau ubahkan hidup mereka. Mereka dari kebimbangan, Engkau menunjukkan jalan lain, jalan yang Engkau arahkan bagi mereka. Ubahkanlah kami dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.